Pak Eri, silakan. Bentar. Baru bisa bicara. Mau tanya tentang standar alat, Pak. Kalau umpamanya kamera, apa HP itu sudah bisa cukup nanti untuk membuat video PPL itu, atau standarnya harus memakai kamera begitu? Oke, siap. Terima kasih Pak Eri. Silakan Mas. Ya. Untuk standarnya sebenarnya ya akan jauh lebih bagus itu menggunakan kamera, Pak. Ya, karena kualitas kamera asli sama kamera handphone itu pasti ada bedanya dan pasti jauh. Ketika kita proses editing itu kelihatan banget kalau kamera asli itu bisa HD atau high definition. Itu kalau jenengan sama halnya nonton TV, syutingnya pakai HP, ya pasti pecah gambarnya. Tapi kalau karena di TV itu menggunakan kamera, itu jauh lebih bagus. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu adalah tidak mungkin dari LPTK atau dari Panas itu mengharuskan atau mewajibkan jenengan menggunakan kamera. Apabila jenengan memiliki, monggo menggunakan kamera. Ketika di sekolah panjenengan itu ada multimedia, itu ada kemarin dari Tasikmalaya atau gimana itu ada menggunakan kamera dan bagus hasilnya, dan itu sempurna banget. Nah, jadi jangan boleh menggunakan kamera, tetapi itu tadi kalau adanya punya HP boleh menggunakan HP, itu boleh. Nah, tetapi kalau bisa jenengan harus sadar, oh HP saya kameranya tidak terlalu bagus. Nah, jadi jenengan perlu minimal pinjam atau yang mau ganti HP kamera lebih bagus boleh. Jadi menggunakan HP itu boleh, Bu atau Bapak Ibu. Tanya Pak. Nambahi sedikit sebentar Bu. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, perangkat yang ada bisa dimaksimalkan, yang penting terkait dengan tagihannya bisa terpenuhi. Karena fokusnya sebenarnya bukan ke kualitas dari videonya, tetapi dari bagaimana cara Bapak Ibu mengajar, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan, itulah yang menjadi instrumen penilaiannya. Jadi sebenarnya bukan hasilnya. Jadi mulai dari apa yang melekat di tubuh Bapak Ibu, mulai dari tadi disampaikan, dari mulai baju, kemudian seragam, dari keserasian misalkan ya, kalau pakai badiknya hitam jangan pakai celana merah gitu misalkan, atau yang lain. Atau kalau bagi ibu-ibu terus misalkan bajunya kuning, kerudungnya merah, nah itu kan akan tidak sesuai, itu akan ada kriteria penilaiannya. Tetapi kalau dari segi kualitas pada prinsipnya tidak ada instrumen penilaian di situ, jadi bisa menggunakan itu. Tapi akan jauh lebih bangga nanti kalau Bapak Ibu nge-share ke YouTube atau bisa menjadikan dokumentasi itu kalau yang terbaik begitu. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Ada Bu Siti Aisyah Farhatin. Oke, saya Pak, saya mau tanya untuk pengambilan video itu kan diambil dari beberapa sisi, dari beberapa angle lah istilahnya. Itu sebaiknya kita lebih dominan mana ya? Lebih dominan ngambil aktivitas siswa atau lebih dominan ngambil aktivitas guru, atau harus bagaimana baiknya? Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Saya jawab Mas ya. Karena terkait dengan instrumen ya. Jadi pada intinya yang dinilai itu Bapak Ibu loh ya. Jadi intinya yang dinilai itu adalah Bapak Ibu. Tapi ada poin ketika nanti coba kami share ya gambaran terkait dengan instrumen penilaian video yang ada di UKIN ya, itu nanti standarnya adalah itu. Jadi, atau mungkin kami share sebentar untuk gambarannya, supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran ya terkait dengan
bagaimana standar yang ada. Oke. Ini Bapak Ibu, ini adalah instrumen UKIN ya. Jadi untuk praktek pembelajaran itu adalah ini, ada guru mengkondisikan kelas. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Nanti akan insya Allah akan berubah. Ini yang tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi guru mengucapkan salam, menanyakan kondisi, maka nilainya dapat 9 atau 10. Kemudian kalau daring ini kan hanya kejelasan sinyal dan lain sebagainya. Kemudian ada memotivasi. Kalau tidak memotivasi maka nilainya 1 atau 2. Tapi kalau gurunya memotivasi maka bisa dapat nilai 9 atau 10. Guru melakukan apersepsi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini kalau ada, kemudian menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan inti menunjukkan pemahaman materi secara bersama-sama, keterangan. Ini ada poinnya, saya penutupnya juga ada, bagaimana menyimpulkan, bagaimana mengevaluasi pembelajaran. Kalau tidak mengevaluasi maka nilainya di 1 dan 2 ini. Nah ini itu poin 1. Poin keduanya adalah kepribadian. Ini yang akan dipotret Bapak Ibu, ada nilainya. Guru menampilkan wajah yang ceria. Nah kalau Bapak Ibu menampilkan wajah yang ceria, makanya tadi harus bermake up tadi ya, salah satunya supaya ini jangan ngajar sambil salah di rumah dibawa ke sekolah. Nah ini maka nanti nilainya akan ada di sini. Kemudian guru memberikan kepada siswa ya, menanyakan kabar atau apapun itu akan terpotret, menampilkan keserasian berbusana. Nah ini yang tadi saya singgung. Guru berbusana sopan dengan model dan warna yang sangat serasi. Nah, kalau nggak serasi, ini kurang serasi bisa jadi nilai 3, 4, atau 5. Ada item penilaiannya. Menginspirasi dan memotivasi. Berwibawa ini juga ada poin berwibawa Bapak Ibu. Jadi tutur katanya harus santun dan artikulatif. Nice. Dari awal sampai akhir. Jangan-jangan di awal saja, di akhirnya enggak, maka juga ada nilainya. Berperilaku yang disegani, berpenampilan diri yang tenang, tegas, memberikan tanggapan, percaya diri, kemudian ini berpenampilan sigap, ekspresi, antusias, memberi bantuan. Nah ini berpenampilan bugar, ini juga penting. Jadi bukan apa ya istilahnya malas-malas. Jadi kan kelihatan kalau ngajarnya malah assalamualaikum, salamnya saja sudah tidak semangat, maka nanti akan terpotret di sini. Ramah, suka menolong, kemudian berempati kepada siswa. Ada 18 item penilaian dalam video. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi sebenarnya yang dipotret seutuhnya itu adalah Bapak Ibu guru. Nah, ada kalanya angle syutingnya itu ke siswa itu misalkan guru suka menolong. Nah, jadi misalkan ada yang tanya maka Bapak Ibu guru mendatangi siswa tersebut, maka mungkin angle-nya bisa dipindahkan ke siswanya. Atau misalkan Bapak Ibu memberikan pertanyaan, siswanya menjawab, maka angle-nya bisa diarahkan ke siswanya. Tapi pada prinsipnya yang dinilai adalah penampilan atau perform dari Bapak Ibu sekalian. Jadi itu intinya. Jadi kalau angle itu kan nanti inilah apa hanya fleksibel saja. Begitu. Ini gambaran nanti akan kami share sebagai gambaran Bapak Ibu nanti untuk pembuatan video. Sementara sebelum ada perubahan nanti insya Allah kalau ada perubahan akan kami share berikutnya. Tapi sementara ini bisa digunakan sebagai standar bagaimana Bapak Ibu membuat video praktek mengajar. Itu. Ya, terima kasih Pak. Iya. Atau kita coba praktek dulu Mas ya. Nanti pertanyaannya dilanjut nanti di akhir. Jadi kita nyoba praktek dari segi pencahayaan, angle, baru nanti terakhir editing begitu. Biar kayaknya pertanyaan nanti juga akan terjawab dengan prakteknya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak. Silakan Mas saya dipandu pakai ini aja. Ini untuk mobil audionya. Aku tak makan guys. Nah, apa besok?
Ibu, habis ini kita praktek biar nanti tergambar langsung, secara langsung bagaimana proses pengambilan videonya, kemudian nanti terakhir kita ke editing. Kita lanjut ke saya. Untuk itu, saya rasa kita perlu menyiapkan Baik Bapak Ibu, kami bergeser ke tayangan handphone ya, karena kita akan menunjukkan bagaimana settingan di dalam ruang kelas nanti dengan dalam penyetingan gambarnya. Bisa dipin Pak Eko ya? Dipin aja dulu. Bentar. Ya. Nah. Nah, untuk yang pertama itu bisa jenengan lihat dulu. Kamera 1 itu ada tepat berada di tengah ruang kelas. Ya. Nah, kalau ini menggunakan kamera beneran. Nah, kalau jenengan nanti menggunakan handphone juga nggak apa-apa. Ya, jadi jenengan nanti menggunakan handphone untuk dijadikan kamera 1 atau kamera utama itu tidak apa-apa. Ini gunanya untuk menangkap secara langsung dari arah tengah. Nah, seperti ini tampilannya di kamera. Nah, oh ya, posisinya jangan lupa, jangan sampai potret. Ya, bedakan. Kalau potret seperti ini, bentuk HP itu potret. Kalau landscape itu nanti seperti ini. Nah, ini landscape. Nah, jadi jenengan nanti pengambilan videonya nanti seperti ini. Jangan sampai potret atau berdiri. Nah, harus miring. Bahasa Indonesia miring itu apa? Tidur. HP-nya posisinya tidur. Seperti ini. Nah, jadi ini itu posisinya kamera 1 itu ada di tengah antara siswa-siswi. Mohon maaf kalau kelas ini berantakan. Nah, ini juga bisa dijadikan contoh, boleh Bu. Nah, kemudian yang nomor 2 itu ada di sana. Nah, ini kamera nomor 2, Bapak Ibu. Nah, posisinya tepat ada di arah cahaya datang atau di sebelah jendela. Nah, ini jenengan bisa melihat posisi kameranya itu ada tepat berada di sebelah jendela. Gunanya untuk apa? Itu untuk menangkap gambar biar lebih jelas. Nah, ini. Nah, jadinya terang. Tapi coba kalau kita putar kamera ini ke arah sini, kita nanti dapatnya gelap. Tuh. Lebih gelap. Ya. Jadi jangan sampai salah posisi kameranya antara jendela itu harus bersebelahan. Kalau di sebelah kanan itu jendela, berarti di sebelah kirinya jendela itu kameranya. Untuk menangkap siswa-siswi yang ada di ruangan kelas. Nah.
Usahakan jangan pakai zoom, pakai atau diperbesar. Gambarnya diperbesar jangan, Bu. Biarkan saja sedapat nanti editingnya saja nanti di scale atau diperbesarkan. Nah, jadi cukup menggunakan 2 kamera saja sebenarnya sudah bisa. Tidak banyak-banyak menggunakan 3 kamera atau 3 handphone. 2 kamera, yang satu menjadi kamera utama di tengah, itu yang satu menggunakan kamera di sebelah jendela itu untuk mengambil area siswa. Nah, kalau jenengan punya lighting atau lampu, boleh digunakan seperti ini. Nah, kalau saya sama Pak Eko tadi juga menggunakan bawah ini lightingnya, atas juga lampu-lampunya ini juga dinyalakan aja. Nah, pintu kalau tidak terlalu bising boleh dibuka untuk memasukkan cahayanya, biar cahaya itu juga masuk dengan sempurna. Kemudian kalau ada kelambu atau hal yang lain menutupi jendela itu jangan buka saja. Cahayanya biar masuk, biar tidak sampai gelap di dalam ruang kelas itu nanti. Nah, jadi ini pengambilan posisi kameranya. Nah, setting gurunya nanti di sini. Nah, ini misalkan Pak Eko sebagai gurunya di sini. Nah, ada PowerPoint-nya juga. Ya. Ada PowerPoint-nya, kalau jenengan pakai PowerPoint jadi terlihat semuanya. Ya. Nah, terus jenengan tadi kalau melihat di kamera terlihat rapi. Dalam proses produksi itu tidak menutup kemungkinan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ruwetnya kabel di bawah ini seperti hal yang biasa buat dalam produksi sebuah film atau video itu pasti hal yang lumrah. Karena yang ditampilkan bukan area bawahnya, tetapi area mempesonanya adalah penampilan dari gurunya sama dengan muridnya gitu. Dan jangan lupa untuk menebar senyum. Nah, tutorial untuk senyumnya itu seperti apa? Ya seperti ini Bu. Nah, tampilkan senyum seperti ini itu boleh. Nah, ya. Langsung ke editing atau bagaimana Pak Eko? Yang jelas ini namanya Baik, untuk suara Bapak Ibu, jenengan bisa menggunakan headset Bluetooth. Ada contoh headset Bluetooth. Sebentar. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya nanti ketika menggunakan atau membuat video itu nanti digunakan itu audionya perlu dicoba terlebih dahulu. Ya, jenengan boleh mengkoneksikan audionya itu langsung ke kameranya itu ada. Pakai Google Kamera itu bisa. Ya, jenengan mengkoneksikan antara mic-nya boleh yang Bluetooth. Sekarang banyak yang di bawah 100 ribuan atau mentok di bawah 200 ribuan itu ada. Nah, kalau murahnya itu seperti ini, Bu. Ini yang murah. Paling tidak menolong ketika kita menangkap audio. Ini headset Bluetooth. Ya. Tapi jenengan nanti bolehlah kalau nanti bingung cara setting headset Bluetooth sebagai mikrofon di kamera, nanti jenengan banyak banget di YouTube keywordnya itu. Ya. Cara menggunakan headset Bluetooth untuk video gitu. Oke. Jadi dipakai ya. Ya. Ini sudah connect belum? Connect ya. Benar. Ini saya contohkan menggunakan headset Bluetooth ya. Ini akan memudahkan Bapak Ibu ketika editing video, tidak menggunakan recording audio sendiri, recording videonya sendiri. Jadi ini bisa digunakan misalkan dikoneksikan dengan kamera satu yang di tengah itu bisa. Ya. Saya coba. Ini bisa digunakan di telinga atau nanti dengan itu boleh dimasukkan ke ini,
ke area kancing baju atau di saku. Yang penting suara pendengar itu bisa terangkat ya masuk ke dalam recording. Kalau dipegang seperti ini kan kayaknya kurang ini ya, kurang oke lah dilihat. Mempesonanya nggak dapat karena ini nggak apa pasti. Tapi kalau dimasukkan ke saku seperti ini kan gampang. Kita mau menggunakan bahasa tubuh kita, tangan itu lebih enjoy, tidak terhambat dengan apa yang kita pegang seperti ini. Ya, nyambung. Tidak terputus. Nanti kebetulan. Lebak-lebak nih di Ya kalau bareng mau dikunci nantinya. Ini yang aku cari. Jadi pada intinya Bapak Ibu terkait dengan suara itu kan yang jelas alternatif banyak ya. Dicontohkan tadi terkait dengan terkait dengan Bluetooth headset ya. Jadi Bluetooth headset itu sebenarnya kalau punya bisa dipakai, kalau misalkan enggak punya ada beberapa alternatif, tapi ya itu tadi karena kalau kameranya satu ditaruh di belakang, kemudian Bapak Ibu ketika menyampaikan materi, otomatis suaranya tidak akan terdengar sampai ke HP yang di belakang. Nah, maka alternatifnya satu ya, ini alternatif yang tapi hasilnya bisa dipastikan kurang baik. Bapak Ibu bersuaranya sambil teriak-teriak. Nah, ini kan akan sangat tidak efektif. Maka ada alternatif tadi pakai Bluetooth. Atau kalau misalkan punya mikrofon ya, mikrofon yang wireless begitu, yang dicantolkan di sini, kemudian ada begininya seperti tutor itu juga bisa dipakai. Jadi audionya nanti tinggal dikoneksikan dengan HP yang standby di belakang. Jadi pada intinya ada HP yang standby untuk merekam gerak-gerik Bapak Ibu. Kemudian ada satu HP misalkan tadi dicontohkan di sebelah sini tadi ya. Nanti misalkan maka ada yang di sebelah sini bisa sebagai HP portable. Portable dalam artian adalah Bapak Ibu minta teman atau kolega untuk menjadi tripod berjalan. Jadi mengambil angle
dengan angle macam-macam. Yang satu tetap di belakang secara permanen di atas tripod begitu. Bagaimana kalau tidak punya tripod? Ya alternatifnya banyak, ada meja dikasih atasnya di kursi, kemudian HP-nya disandarkan di kursi. Ada juga mungkin punya sapu atau punya tongkat. Kalau enggak ada tongkat bisa pakai pohonnya kelapa tiga gitu ditali juga, terus kemudian HP-nya dicepetkan di tengah juga bisa. Jadi semuanya bisa dilakukan asal ada kemauan, intinya itu. Tapi yang sering jadi masalah itu adalah terkait dengan audio. Nah, maka alternatifnya bisa pakai Bluetooth headset tadi atau pakai mikrofon yang wireless begitu. Mikrofon wireless, kemudian misalkan ada soundnya, nah, HP-nya didekatkan dengan soundnya atau soundnya didekatkan dengan HP bisa menjadi alternatif juga terkait dengan penggunaan audionya. Gitu Bapak Ibu. Mungkin itu terkait dengan angle maupun ini ya, angle maupun pencahayaan pengambilan gambar. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke editing, karena yang paling penting adalah editingnya. Tanya Pak Eko, Iya, silakan Pak. untuk handset Bluetooth itu langsung otomatis atau kita setting dulu supaya suaranya bisa baik? Ya di setting Pak, sebenarnya ya tergantung. Kalau headsetnya harganya lebih mahal, jauh lebih jernih daripada headset yang harganya mungkin ada yang 10.000, ada yang 15.000. Kalau yang di Shopee juga banyak, tapi kualitasnya jauh atau jaraknya bisa jadi ini Pak. Kalau misalkan di belakang, kemudian kita di belakang di sini bisa jadi suaranya akan putus-putus karena Bluetooth-nya nyambung tidak. Tapi kalau headset Bluetooth-nya agak mahalan dikitnya, bisa jadi konektivitasnya jauh lebih bagus, kemudian suaranya jauh lebih jernih juga. Tapi secara mudah ya tinggal pasangkan Bluetooth, ya sama seperti kita nelpon begitu saja. Jadi anggap saja nelpon tetapi HP-nya di jauh begitu saja. Kan kita sering kan video call pakai misalkan sambil nyetir gitu kan, kita pakai headset, kita ngobrol tapi kan telepon biasa. Nah, ini sekarang ya sama konsepnya, sama seperti itu, tapi itu pakai kita video call tapi kameranya di jauh. Begitu, Pak. Terus ada standar jaraknya Pak ya? Standar jarak untuk Bluetooth itu. Nggih, karena yang jelas itu tadi, yang kalau yang agak miring maka jaraknya enggak bisa terlalu jauh gitu. Untuk konektivitas biasanya begitu. Berarti kalau 50.000 sudah sedengan berarti Pak? Ya harus dicoba dulu Pak, makanya dicoba video call dengan istrinya atau anaknya begitu, jenengan di ruang tamu, istrinya masak di dapur, video call jenengan pakai misalkan HP-nya diletakkan di atas di teras, jenengan dari jarak jauh video call istri jenengan yang ada di dapur sambil masak apa mie-nya gitu. Nanti sambil ditanyakan ke istrinya kualitasnya gimana, suaranya putus-putus atau enggak. Nah, jadi mungkin ya bisa yang intinya dicoba dulu lah Pak gitu. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Sutrisno. Iya Pak Eko, mau tanya Pak Eko terkait jumlah kamera. Kalau semisal kita minta bantuan teman, itu kameranya apa juga harus 2, yang satu standby di tengah, yang satu bisa yang keliling, atau cukup satu saja nanti ketika ngerekamnya sesuai kebutuhan gitu aja Pak Eko. Terima kasih. Monggo Mas ya. Baik Pak Sutrisno. Kalau lebih gampangnya, karena kan tidak hanya jenengan melakukan perekaman video saja. Kalau saran saya, jenengan gunakan satu kamera itu standby Pak. Yang di tengah seperti yang saya contohkan tadi itu, yang di tengah itu jenengan buat kamera standby atau kamera satu. Nah, kalau yang kedua, kamera kalau ada lebih dari satu, kamera duanya itu jenengan gunakan sebagai kamera movement atau kamera yang bisa digunakan pindah-pindah, merekam sesuai kebutuhan jenengan. Nah, apalagi kalau ada yang ngebantu itu jauh lebih enak, jenengan fokus ke pengajarannya, tidak perlu ikut nyeting. Itu ke sana, kamu nanti ke sana ya, shoot saya dari kanan, shoot saya dari kiri, nggak perlu. Tapi kalau ada yang
mau bantu. Nah, saran saya jenengan perlu minta bantuan kepada teman. Nggih. Teman, istri atau anak itu ya jenengan boleh meminta bantuan dan itu sah, Pak, boleh. Ya karena apa? Jenengan tidak bisa melakukan secara sendiri ketika proses pembuatan videonya itu. Jadi saran saya itu tadi, jenengan taruh tengah saja satu. Karena itu nanti yang dijadikan panduan ketika editing. Jadi kamera satu itu adalah hasil video dan audio yang jadi masternya. Nanti yang kamera 2, 3 atau 4-nya nanti itu jadi yang ngikutin kamera masternya dan audio masternya itu. Jadi lebih gampang ketika proses editingnya itu. Kalau jenengan menggunakan satu kamera dibuat ngerekam sesuai kebutuhan. Kalau ada yang profesional mungkin bisa dilakukan secara bagus dan baik ya. Tapi kalau jenengan melakukannya sendirian itu saya rasa lebih kesulitan. Karena jenengan tidak memikirkan pembuatan videonya saja, perlu menata tempatnya, perlu menata siswa-siswinya, materinya itu juga perlu dipikirkan. Jadi seperti itu Pak Sutrisno. Untuk fokus suara tadi di kamera yang standby Pak. G. Fokus suaranya nanti ditaruh di kamera yang standby. Jadi audio masternya tadi loh Pak. Gitu. Nah itu ada Pak Dasar itu, nyewa tukang syuting aja nggak ribet, tinggal ngajar aja. Kalau ada budgetnya ya enggak masalah, kan gitu. Ya, tapi kalau beberapa Bapak Ibu yang kalau nyewa tukang syuting kan satu sisi berarti mudah ya, tapi kan sisi yang lain Bapak Ibu tidak belajar ini kebutuhan terkait dengan editing, kemudian terkait dengan angle dan lain sebagainya. Jadi mumpung ini adalah tahap pendidikan, nah, maka sebisa mungkin menimba ilmu sebanyak-banyaknya, begitu. Tanya Pak. Pak Fatur. Fatur Rahman, silakan. Oke Pak, terima kasih materi tentang editing video Pak Nggih. Ini terkait dengan editing video itu kaitannya nanti yang direkam itu apa sesuai dengan materi yang di modul itu atau dengan materi yang lain Pak. Artinya materi yang kita sampaikan nanti yang diambil video itu ada ketentuan khusus apa enggak ya? Ketentuan artinya sesuai dengan modul yang kita unggah itu atau apa? Atau materi yang lain? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi tagihannya adalah video implementasi modul ajar. Jadi antara di PPL 1 misalkan modul ajar 1 ya, maka ya videonya adalah praktek ya, penerapan dari modul ajar itu. Jadi begitu. Untuk jadi ya harus sama antara modul ajar dan videonya, kan enggak lucu kalau yang divideokan materi apa, modul ajarnya apa, maka enggak sinkron. Fokus terus yang diajarkan yang mana, yang di syuting yang mana, yang direkam yang mana, maka harus sinkron. Itu yang paling penting. Menjawab apa yang ada di chat begitu nggih. Untuk siswa merekam suara siswanya ya, tadi bisa pakai headset Bapak Ibu. Jadi tadi Mas Yahya menyontohkan ditaruh di sini ya. Jadi misalkan ketika ada pertanyaan, jadi kan bertanya kepada siswa, kemudian nanti ketika siswa angkat tangan, kemudian Bapak Ibu mendekat terus sambil agak menyondongkan tubuh begitu kan juga bisa. Jadi silahkan menjawab, maka headset yang ada di saku nanti kan dekat dengan mulut siswa, maka suaranya tetap akan masuk. Secara teknisnya begitu. Jadi ada siswanya ya. Jadi nanti PPL itu kan ngajar. Jadi Bapak Ibu ngajar tetapi di shoot. Jadi ngajar ya, seperti Bapak Ibu ngajar setiap hari, tapi ini adalah mengimplementasikan modul ajar, perangkat ajar
perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat ketika proses lokakarya. Jadi PPL ini adalah tahap ketiga, tahap terakhir nantinya sampai ke UGM. Gitu, cukup ya Bapak Ibu. Kita lanjut editing dulu. Untuk hasilnya nanti banyak di YouTube, tinggal klik video PPL, video mau LPTK manapun ada. LPTK yang Kediri juga ada. Oke, Mas saya lanjut editing materinya ya. Jadi materi yang sudah direkam tadi diedit di video. Itu di kolom chat ada Bu Heldawati. Izin Pak Eko, misal untuk kamera 2 kita kasih headset juga ke siswanya apa boleh? Boleh, itu juga memudahkan. Karena apa? Untuk menyinkronkan audio itu perlu kejelasan suara. Baik itu dari kamera 1 maupun kamera 2, Bu Helda. Boleh Bu, jadi silakan untuk menggunakan kamera 2 juga sebagai record audio ke siswanya. Nah, baik. Nah, saya kasih contoh sedikit untuk bagaimana menggabungkan dua kamera itu menjadi satu. Nah, ini saya share screen. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita semuanya mendapatkan kemudahan dalam proses kegiatan siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini saya membuat video tutorial bagaimana menyatukan atau menggabungkan dua kamera. Yang kamera 1 ada di depan saya ini, untuk yang kamera nomor 2 ada di sebelah kiri saya ini. Nah, kita akan belajar bagaimana menggabungkan video yang melalui rekaman dua kamera. Yang kita rekam dua kamera itu kita gabungkan menjadi satu. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya bisa mencermati bagaimana cara yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Ya, Bapak Ibu semuanya bisa menangkap, bisa mengimplementasikan apa yang didapat pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada contoh hanya menggunakan dua kamera untuk dijadikan satu video. Nah, sekarang saya akan membuka yang namanya Filmora. Itu adalah software video editor. Nah, jenengan nanti bisa download ini di link yang akan di-share. Ini video yang barusan saya share itu hanya sekedar contoh, bukan panduan untuk membuat video, Bu ya. Jadi saya sedikit memberikan contoh ketika saya menggunakan kamera 1 dengan kamera 2 itu seperti apa. Nah, di proses editingnya itu seperti ini. Nah, ada beberapa tumpukan. Nah, ada beberapa tumpukan layer. Ada layer 1, layer 2. Nah, ini 2. Nah, ini ada 2. Yang pertama ini adalah kamera 1. Yang posisinya tadi yang di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kamera 2 itu ada posisi di samping. Ini. Nah, kali ini saya membuat video tutorial bagaimana menyatukan atau menggabungkan. Nah, itu kamera yang nomor 2. Nah, kita gabungkan dalam proses editing. Nah, untuk Bapak Ibu yang bisa editing dengan baik, dengan bagus, itu nanti bolehlah sharing sama teman-temannya, Bapak Ibu guru yang lain itu biar juga bisa mengerjakan secara maksimal. Nah, contoh
contoh paling mudah diterapkan ya seperti ini. Ya, saya menggunakan ibaratkan posisi duduk saya ini adalah jenengan ketika berdiri di depan siswa. Itu kamera 1. Nah, untuk kamera 2-nya, kalau saya ini kan menggunakan posisi saya dari samping. Nah, jenengan boleh mengarahkan ke arah siswa. Ya, murid yang ada di kelas itu jenengan arahkan di sini, boleh. Ya, tapi jangan terlalu sering. Ya, jangan sampai beberapa bit itu jenengan kasih pindah-pindah atau transisi itu nanti membuat video itu tidak baik untuk dinikmati oleh penonton kalau di dalam videografi ya. Karena itu mengganggu pandangan kalau jenengan melihat video yang tak ya. Video 1 2 3 itu berbeda semuanya secara bergantian terus-menerus. Itu akan susah untuk dipahami apa maksud dari videonya. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini proses sudah masuk dalam editing. Nah, prosesnya itu pertama itu nanti masuk di file new project ini, atau saya close aja dulu. Kita buka dari awal. Sebentar, saya buka dulu biar terlihat. Jadi nanti jenengan saya sarankan menggunakan apa yang saya sampaikan aja, menggunakan Filmora. Ya, nanti linknya bisa di-share Pak Eko di grup, nanti jenengan bisa menggunakannya secara gratis ya. Nah, tampilan awal dari Filmora nanti itu seperti ini. Oke. Kalau belum ada project library-nya nanti kosong. Abaikan yang di sebelah kanan ini. Jenengan fokus di sini. Ada logo Filmora, select project aspect ratio. Ini jenengan pilih yang 16:9 atau defaultnya. Widescreen ya. 16:9 ya. Ini defaultnya. Kemudian jenengan klik new project. Nah, kalau sudah klik new project nanti seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan default awal dari Filmora. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengimport atau memasukkan video yang sudah kita rekam itu ke dalam Filmoranya. Boleh diklik ini atau klik kanan. Nah, itu nanti muncul di sini. Downloadan saya tadi mentahannya itu ini sama ini. Ya, dipilih saja. Klik satu, kemudian kontrol, klik tombol di keyboard jenengan itu ada CTRL. Biasanya ada di pojok kiri bawah. Itu ada CTRL, itu jenengan klik untuk memilih beberapa file di sini. Nah, jadi tidak satu-satu. Misalkan ini adalah kamera 1. Ya, kemudian saya klik kontrol, ya, saya pilih ini. Kemudian saya open. Nah, ini masuk di sini. Ya. Nah, biasanya dari sini pun bisa dilihat rasio video itu berbeda antara kamera 1 dengan kamera yang lain. Itu biasanya ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan tidak masalah, kalau ada perbedaan juga tidak masalah. Nanti kita atasi di proses editing. Nah, ini saya menggunakan audio langsung di kamera 1. Kamera 2 otomatis juga terikot tapi tidak terlalu jelas. Nah, ini bagaimana caranya masukkan ke dalam layar sini. Dalam lembar project kita itu bisa klik plus ini atau ditarik.
seperti ini. Nah, klik plus ini. Ini kalau ada centang ini nggak masalah, dihilangkan saja biar nggak selalu menanyakan ya, alus asli dihilangkan centangnya. Nah, udah masuk. Nah, ini mentahan saya, Bu. Sama beberapa kali. Nah, ini saya ngerekod sendiri, ngerekam sendiri ya ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak banget. Sebelum kita mulai acara pelatihan editing video pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan. Kalau ada belibet gitu kita atasi di proses editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulang-ulang. Sebelum kita mulai pelatihan video atau pelatihan editing video pada siang hari ini. Nah, ini adalah pengambilan dari angle kamera 1. Ya. Saran saya jangan langsung di-cut. Ya. Satukan dulu dengan kamera hasil kamera nomor 2. Nah, ini saya tambahkan juga. Sorry. Nah, ini ditarik, Bu. Dari sini ditarik, diarahkan ke sini. Nah, itu nanti biar nggak numpuk yang di layar nomor 1. Nomor 1 ini. Nah, biar di nomor 2 yang ini. Oke. Nah, posisinya, kalau yang awal itu bisa full screen. Ya. Kamera 1, kamera 2 itu tidak full screen. Ya. Bagaimana caranya? Itu jenengan klik. Kalau jenengan pengen menata di awal, itu caranya masuk ke layar 2 karena ini adalah yang ini. Nah, ada hitam-hitamnya. Yang bawah, yang kamera 1 itu kan bisa full screen. Nah, kamera 2 ini jenengan klik 2 kali. Klik kiri, klik. Nah, keluar yang namanya transform. Ya. Dari menu transform ini jenengan arahkan ke scale. Ini, scale. Atau kalau menggunakan bahasa Indonesia nanti yang pasti urutannya 1, 2, 3. Di atasnya position. Ya. Ini jenengan geser ke arah kanan. Nah, jadinya full screen. Nah, bisa dikecilkan juga. Jenengan geser ke arah kanan. Nah, seperti ini. Full. Kemudian klik OK. Jadi sama. Full screen. Dua-duanya. Oke. Nah, ketika di play seperti ini. Siang hari ini, marilah kita bersama-sama. Sebelum kita mulai kepala kita pelatihan video, semoga pelatihan editing video pada siang hari ini. Nah, ini kan nggak match seperti yang ditanyakan Ibu siapa tadi itu, bagaimana caranya kita nge-matchin dua video dengan audio yang tidak sama. Kita cari satu-satu aja. Makanya ada master itu gunanya untuk buat panduan kita. Nah, pertama kita matikan dulu yang layar kedua atau video yang kedua di atasnya ini. Yang nomor 2 ini kita matikan, klik mata ini. Kita klik. Nah, kita cari sampai Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di sini. Ya. Ada di sini. Nah, kemudian yang atasnya ganti yang kita cari. Ini kita geser. Geser ke kanan. Nah, cara gesernya itu adalah ini untuk menghapus sebelah kirinya. Caranya bagaimana? Nah, kalau seperti ini itu arahkan mouse ini, panah mouse jenengan itu ke arah paling pinggir, ya, samping kanan, samping kiri. Itu sampai membentuk arah panah kanan kiri ini kemudian diarahkan ke kanan atau ke arah yang ingin kita potong. Seperti ini. Nah, kemudian kita matikan dulu, kita cari yang Assalamualaikum juga yang atas. Ya. Nah, bisa kita percepat dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata sampai sini. Bisa kita pakai panduan. Nah, kemudian kita klik yang layar 2 sama kita geser ke arah kanan. Kemudian kita coba arahkan ke lurus tepat dengan layar yang pertama atau kamera pertama. Kira-kira match enggak? Itu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ternyata belum match. Nah, caranya ini arahkan mouse ke bar atas ini atau apa rule-nya ini geser ke arah kanan untuk memperbesar, ke arah kiri untuk memperkecil, ke arah kanan ini untuk memudahkan kita. Ya. Nah, di sini ada gelombang kecil, Bu. Nah, di sini ada gelombang, di sini ada gelombang, itu bisa panduan jenengan. Tinggal geser aja di sini. Geser ke arah kanan. Sampai apa match antara assalamualaikum yang kamera 1 dengan kamera 2. Coba kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih terlalu cepat yang atas. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini nggak masalah. Coba kita matikan audio yang atas. Kalau kita menggunakan audio master yang kamera 1. Kamera audio, kamera atas, kamera 2 itu kita matikan. Caranya seperti ini. Klik kanan atau mudahnya gini, Bu. Arahkan mouse ini ke bagian ini. Ada garis ini biru sampai muncul genggaman tangan seperti ini. Ya, ada volume. Jenengan tarik ke bawah. Udah, hilang audionya, kita coba play. Sama enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama. Ya. Nah, kalau seperti ini artinya sudah match. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pelatihan editing video pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Nah, ini bisa kita mainkan di sini. Mainkan sebagai transisi seperti apa, nanti kita geser aja sini kalau sudah match antara audionya. Kita geser ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama. Tidak ada delay atau keterlambatan suara dengan gambar yang ada. Jadi match antara audio sama video. Baik dari kamera 1 maupun kamera 2. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pelatihan editing video pada siang hari ini. Nah, ini. Sudah. Ya. Kemudian karena ini master saya ini jelek, kemudian saya mau cari video yang bagus misalkan kayak tadi. Geser-geser. Oh, kayaknya di 1 menit pertama mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelatihan video atau pelatihan editing video pada siang hari ini, sama cari aja kepala kita untuk berdoa keberkahan dalam. Nah, ini masternya juga nggak bagus-bagus banget, Bu. Nah, tuh ada saya sendiri juga kadang nervous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini, kita mendapatkan kemudahan dalam hal. Nah, bingung. Editing sama. Saya juga mengalami nervous. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya rasa di tempat di sini yang mulai lancar, kemudian saya cut aja sambil yang langsung sempurnanya. Assalamualaikum. Nah, mudahnya itu kalau tandanya tidak ada suara itu seperti ini, Bu. Di sini ada gelombang, ya. Ini artinya ada menunjukkan suara. Kalau tidak ada seperti ini berarti tidak ada suara. Langsung aja ini diklik gambar ini. Di area yang kita ingin potong itu kita klik. Nah, bisa klik split ini, gambar gunting ini atau menggunakan Ctrl B. Nah, udah. Ini kita klik kemudian klik delete atau klik kanan ini delete atas. Hilang. Sama, yang bawah juga sama. Kita Ctrl B, CTRL sama huruf B atau klik ini. Nah, klik kanan, delete, hilang. Kita kecilkan. Nah, saya rapikan belakangnya. Saya blok seperti ini ya. Atau Ctrl A boleh. Kemudian kita geser ke paling awal. Nah, ini jadi panduan kita untuk editing.
Nah, kemudian untuk memberikan transisi kamera 1, kamera 2 seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kan open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalkan ini jadi openingnya. Nah, yang atas kita klik, kita geser aja. Nah, ini jadi kamera 1 dan 2 sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara siang hari ini. Nah, beda dengan kamera 2. Kemudian saya kembalikan lagi ke kamera 1. Kembali lagi klik area layernya. Kamera 2 ya, kamera 2 berarti yang frame atas. Ini, kemudian klik ini atau Ctrl V. Nah, kemudian kita geser lagi. Ya, saya kembali lagi ke kamera 1. Mulai acara siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita semuanya mendapatkan kemudahan dalam proses kegiatan siang hari ini. Berdoa mulai. Nah, udah ini Bu. Jadi sebenarnya gampang. Ini kan bisa. Nah, ini caranya ngebulin tadi. Ya, di sini ini. Seperti itu. Sampai selesai yang akhirnya tadi seperti yang video saya share tadi. Nah, misalkan. Nah, dalam proses kegiatan siang hari ini. Berdoa mulai. Nah. Kemudian cara ekspornya seperti apa kalau selesai atau efeknya? Kita kasih efek kalau tadi itu berawal dari gelap di opening saya, kemudian ada title, ada nama. Itu kita masuk ke sini. Ya. Klik di sini ada efek atau transisi. Ya. Kita cari yang namanya terserah dengan mau pakai yang mana, ini boleh saja yang mana. Nah, ada dissolve. Ini kita tarik ya, kita tarik masukkan di sini. Nah, di kamera 1 kalau saya, karena openingnya menggunakan kamera 1. Kita diklik itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada efek hitamnya, tidak langsung video yang seperti ini. Nah, tapi ada efek yang terlihat ini. Nah, misalkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi Terlalu cepat. Saya ganti. Nah, ini mungkin kelihatan efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh seperti ini. Semuanya sebelum kita mulai. Kemudian cara memberikan nama. Kita menunjukkan kita sebagai guru adalah klik title. Di sini. Ada klik title, kemudian di sini pilih title. Nah, title ini banyak pilihannya. Yang mana yang mau kita gunakan, itu bisa. Nah, di sini. Lower third, yang seperti yang saya gunakan tadi ini. Nah, ini saya tarik ke sini. Misalkan di sini. Nah, taruh aja di mana? Di atasnya, menjadi layar ketiga. Nah, jadi ini nanti muncul. Misalkan kita kasih nama kita nanti. Nah, Bapak Ibu semuanya sebelum kita mulai. Nah, cara editnya seperti apa? Kita klik aja di sini. Di videonya di sini, kita klik your title dulu. Nah, ini kita ganti nama, misalkan namanya misalkan Pak Eko ya, Eko Budi Hartanto. Kemudian kita klik OK. Kita geser lagi ke your text ini. Kita ganti namanya guru misalkan. Guru kelas. Nah, kemudian kita klik OK. Kita hilangkan seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Bapak Ibu semuanya sebelum kita mulai acara siang hari ini, marilah kita berdoa. Nah, semoga kita... seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara ekspornya? Saya kecilkan aja dulu. Nah, kalau ada kelebihan belakang, Bu, misalkan, nanti seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan saya berdiri. Nah, seperti ini cara potongnya itu. Nah, kita cari
kita geser sama, kita arahkan paling kanan, geser ke kiri. Nah, mudah banget seperti ini. Nah, udah. Kemudian cara ekspornya kalau dirasa sudah selesai, itu nanti ada ekspor di sini. Klik ekspor. Ya, kasih nama video PPL 1 gitu. Kita pilih penyimpanannya, kita taruh di download misalkan. Kita buatkan folder namanya PPL 1 video. Nah, kita pilih di sini. Kemudian kita klik ekspor. Ini pilih MP4. Ya, kemudian ekspor. Atau ini kalau lebih bagusnya, ini nanti ada pilihannya, Bu. Kalau saran saya, jenengan nanti gunakan yang ini. FPS-nya itu menggunakan 60 FPS aja, biar lebih bagus. Ya, biar nggak terlalu pecah. Kalau kameranya itu tidak terlalu bagus, videonya biar nggak sampai pecah. Itu. Kemudian klik ekspor. Nah, jangan lupa resolusinya. Resolusi ini jenengan gunakan yang 1280 720 atau 1920 1080 ini. Nah, biar tampilannya bagus nanti di YouTube. Kemudian klik ekspor. Nah, kita tunggu sampai selesai proses ekspornya. Seperti itu. Gampang kan, Bapak Ibu? Oke. Itu gambarannya Bapak Ibu. Tapi ini ya Bapak Ibu sebenarnya tidak wajib ya pakai Filmora. Misalkan Bapak Ibu sudah menguasai aplikasi yang lain, entah itu Bandicam, entah itu aplikasi yang lain, Adobe Premiere, Camtasia, Capcut atau KineMaster atau Windows Movie Maker, silahkan. Semua aplikasi yang saya sampaikan tadi semuanya ada di link itu. Jadi bisa pakai yang manapun yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu kuasai, yang dirasa Bapak Ibu mudah dalam menggunakannya. Tapi pada prinsipnya ke 6 aplikasi yang saya sampaikan tadi itu semua konsepnya sama. Jadi menggabungkannya bagaimana, cut-nya bagaimana, mungkin yang berbeda adalah nama istilah-istilahnya saja, tetapi secara konsepnya sama. Jadi pada prinsipnya sama. Di link yang sudah kami share itu ada aplikasi Bandicam, ada Camtasia, ada Capcut, CapCut, ada KineMaster, Diamond, ada Windows Sony Vegas juga ada. Ya. Windows Movie Maker, ada Wondercell, Filmora. Semuanya bisa Bapak Ibu install, tinggal install saja. Beserta tadi yang saya sampaikan tadi ada instrumen penilaian video tadi ya Bapak Ibu, yang bagaimana merekam samapta, kemudian kepribadian, bagaimana pembelajaran mulai dari pembukaan inti sampai penutupnya, semuanya ada. Sudah kami share, di link itu ada. Jadi tidak ada, bukan mewajibkan, tapi silahkan mana dirasa yang paling nyaman dalam penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Gitu Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau tidak mempraktekkan pasti merasanya adalah sulit. Nah, karena belum dicoba. Kalau nanti kalau sudah dicoba, sama seperti awal-awal dulu Bapak Ibu buka LMS, ini gimana loginnya, kemudian bagaimana uploadnya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah berjalannya waktu, sudah sering digunakan, maka akan terbiasa. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak Eko. Saya Pak. Siapa dulu? Bu Kiromul Baruroh. Iya Pak Eko, terima kasih. Hari ini saya mendapatkan ilmu banyak tentang editing video. Itu insya Allah bisa dilaksanakan. Terus yang saya tanyakan Pak Eko, ini kan kita itu pakainya kurikulum merdeka ya Pak Eko. Modulnya itu ada 3, modul 1, 2 itu oke. Kita praktek di sekolahan itu seperti RPP, cuma beda istilah modul. Yang saya tanyakan itu modul yang ketiga Pak Eko, modul P5. Nah, P5 itu kan project. Project itu prosesnya itu lama, beberapa pekan. Nah, itu untuk dibuatkan videonya itu fokusnya yang mana? Terima kasih Pak Eko. Oke. Untuk
ini ya Bapak Ibu terkait dengan PPL itu kan tadi bahasnya detail PPL terkait dengan modul P5 PPRA ya. Nah, itu sedang masih dalam pembahasan panas. Nanti akan kami share, akan kami adakan sosialisasi lagi terkait dengan PPL. Tapi pada prinsipnya di sini adalah memfasilitasi karena tagihannya adalah video. Dan entah nanti kalau misalkan modul P5 PPRA itu misalkan harus tagihannya berupa tagihannya berupa ini video, maka kemungkinan bukan video mengajar tapi video dokumentasi kegiatan pelaksanaan P5 PPRA. Maka nanti akan kami sampaikan lagi saat sosialisasi. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu tagihannya adalah video. Itu yang jelas 2 video itu kan sudah jelas 3 sama Ukin. Nah, maka Bapak Ibu tadi mungkin ada yang bertanya berapa menitnya? Untuk durasinya sebenarnya untuk PPL itu hanya butuh 15 menit. Tetapi Bapak Ibu jangan rekaman hanya 15 menit. Tetapi Bapak Ibu praktek ngajar full. Mulai dari awal sampai akhir misalkan 1 jam atau 45 menit direkam tidak masalah. Nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk editing. Mana yang sekiranya bagus, mana yang sekiranya dibuang itu ada. Tapi kalau Bapak Ibu ngerekamannya hanya 15 menit, maka nanti ketika ada revisi, Bapak Ibu nyarinya bingung, ininya belum masuk. Nah, mau masukkannya di mana? Ininya kurang panjang. Durasi terkait dengan berinteraksi dengan siswanya. Nah, padahal Bapak Ibu interaksi hanya 1 karena untuk mengejar 15 menit. Jangan seperti itu. Jadi silahkan rekaman video dengan full mengajar dari awal sampai akhir. Nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk editing. Karena tagihan durasinya berbeda Bapak Ibu. Di PPL tagihannya itu 15 menit saja video pembelajaran dari awal sampai akhir hanya dipotong jadi 15 menit saja. Dari pembukaan sampai penutupan. Nanti di Ukin itu menjadi kalau tidak salah 30 menit. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu editing 15 menit terus kemudian Ukin 30 menit dari mana? Nah, maka silakan rekamnya panjang, ngajari seperti Bapak Ibu ngajar setiap hari saja, tetapi saat ini Bapak Ibu menjadi artisnya. Gitu saja. Jadi akan membantu Bapak Ibu untuk editing nanti. Gitu, Bu. Nanti untuk P5 PPRA dan lain sebagainya, nanti teknisnya kita sampaikan untuk sosialisasi PPL-nya nanti. Insya Allah dalam waktu dekat juga. Berikutnya Bu Muntasiratul Ula. Terima kasih waktunya Pak Eko. Ini sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, tapi lebih kepada sebuah permohonan Bapak. Dari yang di aplikasi video yang disebutkan tadi, yang satu pun saya belum menguasai. Untuk itu saya mohon kalau ada ini nanti yang terutama yang editing, kalau ada rekaman saya mohon ini bisa di-upload Bapak. Karena ini mungkin usia tua, klik ini, kok bingung saya di sini. Kalau ada rekaman mohon di-share untuk yang editing, proses editing ini. Siap. Nanti akan kami share link rekaman record dari ini, dari Zoom kita kali ini. Oke, berikutnya Pak Tiko Anggono. Ya Pak, terima kasih waktunya. Halo. Ye, silakan. Ini Pak, ini kan tadi tutorial nggih. Cuma yang saya tanyakan lebih kepada permintaan tugas, Pak. Besok itu kita diminta untuk sekedar kirim video saja atau live dengan dosennya, Pak, ketika PPL, Pak. Karena kalau misalkan kita 2 kali kerja, misalkan yang satu kita take video, yang satu live stream dengan Bapak dosen itu kan waktunya, Pak. Belum lagi alat juga sarana prasarana yang belum memadai, Bapak. Itu mohon masukannya, apakah ini tentang hanya upload atau juga live ketika PPL, Pak. Karena gini, Pak, mohon maaf, kalau memang hanya upload, kita kan bisa menggunakan hasil PPL yang dengan dosennya itu, Pak, yang live stream dengan
di kelas itu Pak. Itu kita potong-potong nanti kan bisa Pak, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru juga memangkas waktunya karena permintaan tugas juga gitu melimpah. Nggih, Pak, terima kasih. tagihannya video Bapak, tapi kan enggak bisa pakai yang kemarin peer teaching, kan enggak ada siswanya. Jadi di PPL itu harus terekam. Bukan peer teaching Pak, waktu PPL besok Pak. Waktu PPL besok kita kan, kalau dulu saya diminta untuk teman-teman megang kamera 1 dan 2 gitu loh Pak, maksudnya, dan ada dosen yang memantau di dalamnya gitu. Apakah seperti itu atau enggak Pak, PPL tagihannya tadi saya sampaikan di awal tadi, PPL itu tagihannya video dan modul ajar. Videonya diupload di YouTube. Makanya Bapak Ibu tadi saya sampaikan, Bapak Ibu untuk PPL nanti jadi artisnya. Jadi enggak ada dosen-dosen hanya menilai video yang sudah Bapak Ibu upload di YouTube berdasarkan kriteria instrumen penilaian tadi. Jadi begitu. Jadi ya PPL itu ya dengan real siswa, bukan ini ya. Jadi Bapak Ibu ngajar di kelas tapi direkam. Jadi ya saya ulangi lagi, ngajar di kelas seperti biasa, mengimplementasikan, mempraktekkan modul ajar yang sudah dibuat di kelas tetapi direkam, kemudian diupload di YouTube. Untuk PPL maksimal 15 menit, untuk UKIN 30 menit. Maka rekamannya harus rekaman full utuh, mengajar dari awal sampai akhir. Nanti kebutuhan sesuai kebutuhan, durasi dan lain sebagainya. Pokoknya intinya dari pembukaan inti dan sampai penutup bisa terekam semuanya. Maka harus semuanya. Jadi tidak ada dosen, tidak ada guru pamong. Dosen dan guru pamong nanti akan menilai video Bapak Ibu yang sudah diupload di YouTube. Begitu. Wah, sudah 3:30. Mohon Bu maaf, yang Bapak. silahkan sama Bu Siti Ulifah singkat saja sebelum ditutup. Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin untuk menambahkan aja Pak dari tadi Pak Tiko. Jadi untuk tugas besok itu hari Senin kita membuat video pembelajaran dan modul ajar ya Pak ya? Enggak Bu, enggak buat Bu. Nanti itu masih PPL Ibu. PPL-nya kan masih hari Jumat, Sabtu, Minggu nanti akan dijelaskan oleh dosennya. Kalau untuk tugas besok Pak gimana? Besok kan uji kompre Ibu. Mengupload 3 modul tadi. Kemudian mempersiapkan diri untuk praktek ngajar, kemudian wawancara dan tes BTG. Oh, mohon maaf saya Ya. salah. Iya. Terima kasih Pak. Ini kan sesi kedua, sesi satunya tadi uji kompre kan itu tadi teknisnya. Oke, silakan Bu Siti. Ya, saya singkat saja Pak. Ini terkait dengan yang pembuatan video untuk PPL 1, 2, dan 3. Ini berarti ketika seandainya besok itu sudah sudah kompre, berarti kan ada waktu beberapa hari itu sudah mulai bisa dicicil untuk pembuatan PPL, pembuatan video untuk PPL. Sudah boleh mulai dicicil maksudnya. Apa harus menunggu penjelasan nanti lagi? Ada penjelasan untuk PPL 1, 2, 3 lagi, atau untuk pembuatan videonya bisa dicicil dari sekarang, dari besok setelah kompre? Terima kasih. Nanti akan ada Vikon dengan dosen dan guru pamong terkait dengan teknis pelaksanaan PPL yang terbaru. Sampai saat ini belum ada info dari Panas terkait teknis pelaksanaan PPL untuk saat ini. Tapi itu tadi hanya gambaran saja. Jadi tagihan di PPL itu ada video itu. Tapi untuk pelaksanaan recordingnya dan lain sebagainya nanti menunggu arahan dari dosen dan guru pamong. Jadi nanti biasanya di 2 hari pertama itu agendanya adalah koordinasi dan konsolidasi. Jadi misalkan hari pertama itu koordinasi dengan kepala sekolah, memohon izin ke kepala sekolah atau ketua yayasan bahwasanya akan melaksanakan PPL, nanti akan kita siapkan suratnya pada hari Senin misalkan untuk melakukan PPL. Nah, maka saat PPL itu sambil direkam. Kemudian nanti setelah direkam, editing, ada waktunya sendiri. Setelah ada waktunya sendiri, editing, nanti diupload, kemudian direview oleh dosen dan guru pamong bersama-sama teman-teman satu kelas. Videonya
dan kekurangan ngajarnya apa. Nah, maka nanti di PPL berikutnya kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat pada PPL sebelumnya tidak boleh dilakukan lagi. Makanya tidak bisa langsung membuat satu untuk semuanya, tidak bisa. Tapi video PPL bisa dimanfaatkan nanti untuk UKIN. Tapi videonya tagihannya tetap 3 untuk PPL sesuai dengan modul ajar. Jadi tidak bisa PPL 1, 2, 3 videonya sama, padahal modul ajarnya berbeda. Maka bisa dipastikan tidak akan lulus di tahap ketiga dan tidak bisa lanjut ke UKM PPG, yaitu UKIN dan UP. Begitu? Cukup ya, Yang Bapak Ibu? terakhir untuk dosen kita, dosen untuk PPL dan selanjutnya itu dengan dosen kompre besok atau dengan dosen pembimbing berbeda lagi, Bu. Oh, beda lagi ya? Lokakarya, kompre, PPL semuanya tidak akan ketemu dengan dosen yang sama. Insya Allah begitu, supaya lebih banyak alternatif sharing gitu. Oke, siap, makasih Pak. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Ternyata sudah Untuk besok, Saya Pak, untuk dikit aja. besok itu kita merekam sendiri ya Pak, karena kan ada kolom untuk mengirim link video. Oke, tidak direkam tidak masalah, Bu. Oh, sunnah ya hukumnya. Iya, sunnah. Jadi sama seperti Perkic yang kemarin kan juga ada link rekaman, ya kan? Nah, tapi tidak perlu di-upload gitu. Ya, makasih Pak. Oke, cukup Bapak Ibu. Saya Pak, saya sedikit. Iya. Saya mau tanya Pak Yahya. Kelasnya tetap, Pak. Cuma mau memastikan aja tadi kan untuk melebarkan layar 2 itu layar 2 itu tadi di klik kanan itu di video yang sudah ditarik ke bawah ya? Iya. Masih ya? Bentar. Iya betul Ibu. Di sini ya. klik. Di sini ya? Ya. Ini jadi klik. Ini untuk diklik 2 kali. Nah. 2 kali. Klik kanan ya. Oh ya. Okay. Klik kiri. Yang kiri, Bu. Klik kiri. Oh iya, klik kiri. Kalau mouse ya. Kalau mousepad yang ada di laptop itu klik 2 kali gitu bisa. Tapi kalau yang mouse seperti ini, nah yang saya pegang ini, kelihatan enggak? Nah, iya kelihatan Pak. Yang kiri ini. Oh yang kiri ya. Nah, ya. Okay. Itu klik 2 kali. Kemudian ada skill. Nah, oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yahya ilmunya. Insya Allah barokah. Sama-sama Ibu. Amin. Ya, cukup. Cukup Bapak Ibu nggih. Untuk kelas PPL sama dengan kelas sekarang. Lokakarya ya Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan sedikit. Oke. Kita akhiri, alhamdulillah kita berakhir sesi kedua pelatihan ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Biqiraatil hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu. Nanti insya Allah habis ini dosen akan masuk, dosen penguji kompre akan masuk di grup Lokakarya Bapak Ibu dan akan share jadwal uji komprenya sehingga Bapak Ibu yang terploting besok pagi atau besok siang bisa menyiapkan diri lebih dini karena nanti akan terbagi 3 ya. Jadi misalkan kalau sekelas 12 ya maka hari pertama 4, hari kedua 4, hari ketiga 4 orang. Jadi yang terjadwal besok maka harus siap-siap dari sekarang. Baik, ilalika wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Sehat. Bapak masuk bareng, lulus juga bareng. Amin. Ya Rabbal alamin. Semangat. Sehat selalu semua. Undur diri dulu. Iya. Pak Pendi. Asal ikutin, monggo ngopi.
Ngopi. Ngopi Pak Pendi. Pak Pendi ngopi. Takbir. Assalamualaikum. Jin, batus pahit-pahit. Mantul Pak, terima kasih Pak ilmunya. Terima kasih. Mantap, Pak Eko. Beresi wes bar, tentu. Bos.